ya. Makhluk hidup ya, jadi ekosistem itu ada makhluk hidup, terus ada lingkungan tadi ya. Nah, sekarang kita harus sebelum ke ekosistem, ekologi ya, kita harus tahu dulu, kita harus bisa membedakan ya, lingkungan dan industri. Apakah industri termasuk lingkungan? Lingkungan dan industri itu sama nggak sih? Kalau lingkungan itu apa? Sekarang ke lingkungan dan industri. Kira-kira beda nggak lingkungan dan industri? Kalau lingkungan, Bu, di sekitar kita, kalau industri mah biasanya di tempat tertentu. Industri di tempat tertentu ya. Lingkungan di sekitar kita. Kalau digabung nih lingkungan industri, kira-kira bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, berarti apa tuh? Pengertiannya jadi apa? Kalau lingkungan industri. Pengertiannya apa tuh? Serangkaian faktor-faktor pelaku bisnis. Serangkaian faktor-faktor pelaku bisnis ya, lingkungan industri. Iya. Emang kalau industri itu apa aja sih? Ngapain aja sih? Tadi kan lingkungan tertentu katanya ya. Tertentunya apa saja? Dia mencakup apa saja? Produksi, Bu. Produksi, terus Bisnis. bisnis, Pemasaran, Bu. pemasaran, termasuk industri. Bisa nggak kalau dibilang industri itu adalah daerah yang menghasilkan suatu produk? Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa Bisa, ya. Bu. Nah, kalau lingkungan kan belum tentu dia termasuk industri ya. Lingkungan itu termasuk industri, tapi kalau industri ya punya lingkungannya sendiri. Jadi perbedaannya. Kalau lingkungan itu ya ada di sekitar kita ada industri enggak ya. Kalau misalkan di sekitar kita, di lingkungan kita tidak ada industri, ya berarti industri tidak termasuk ke lingkungan ke sekitar kita. Tapi kalau industri pasti dia punya lingkungannya sendiri. Ya, perbedaannya situ. Jadi digapkan. Kalau lingkungan itu secara luas ya semua. Tapi kalau industri dia misah sendiri tuh. Lingkungan industri itu dia misah sendiri. Ada pembatas yang pembatas dari lingkungan industri yang tidak mencakup semua lingkungan secara umum. Oke, ini pengantarnya saja. Oke, kita harus tahu dulu definisi lingkungan tadi ya. Lingkungan itu secara umum merujuk pada semua aspek lingkungan. Aspek lingkungan itu apa saja? Lingkungan dan lingkungan hidup sama nggak? Sama. Sama, sama ya. Lingkungan dan lingkungan hidup sama. Sama kah? Ya. Sama, Ibu. Selain lingkungan hidup, emang lingkungan bisa dipecah jadi apa lagi? Kalau kita lihat lingkungan berarti bisa diklasifikasikan ke beberapa jenis lingkungan. Lingkungan sosial, Bu. Termasuk nggak, Bu? Sosial termasuk ya. Apakah sosial termasuk lingkungan hidup? Termasuk. Termasuk ya. Jadi aspek lingkungan itu termasuk semua lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup itu apa saja? Kita kan hidup tidak hanya hubungannya dengan makhluk hidup saja ya, kita juga bisa berhubungan dengan aspek fisik ya, aspek fisiknya, misalkan bangunan dan lain sebagainya itu termasuk aspek fisik, terus sosial, budaya, ekonomi dan politik. Nah, semua aspek ini saling berinteraksi artinya nanti akan saling mempengaruhi antara manusia dan juga organisme lainnya. Itu yang disebut
dengan lingkungan. Jadi harus bisa membedakan nih. Secara spesifiknya untuk menekankan ya aspek-aspek yang terkait dengan keberlanjutan, pelestarian alam, dan kualitas lingkungan yang berkelanjutan. Oke, di sini ada kata keberlanjutan, pelestarian alam, dan kualitas lingkungan yang berkelanjutan. Ada berkelanjutan lagi. Kira-kira yang dimaksud dengan berkelanjutan itu apa? Terus berkembang, Ibu. Terus berkembang. Terus apa lagi? Bisa diperbaharui? Termasuk keberlanjutan nggak? Bisa. Bisa ya. Nah, artinya kita harus mementingkan kualitas di sini, kualitas lingkungan. Lingkungan itu apa? Tadi ya, yang menyangkut semua aspek lingkungan hidup, tapi secara berkelanjutan ya. Kita tidak boleh mengeksploitasi secara ugal-ugalan. Nah, sedangkan lingkungan hidup, sekarang kita ke lingkungan hidup. Tadi kan lingkungan, kalau lingkungan itu mencakup semua lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup itu apa saja ya? Lingkungan hidup itu membahas isu-isu seperti perubahan iklim ya, keanekaragaman hayati, terus konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan juga upaya, gimana sih upaya untuk melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan. Jadi meskipun istilah lingkungan ini dapat mencakup berbagai aspek yang lebih luas, tapi ketika kita membahas lingkungan hidup ya, perhatian itu diberikan pada interaksi. Gimana sih interaksi antara manusia, organisme hidup, dan lingkungan fisik yang berkelanjutan. Jadi memperhatikan aspek-aspek ini, keempat aspek ini, tapi dia secara interaksinya, pengaruhnya itu harus secara berkelanjutan. Lingkungan dan lingkungan hidup itu ada bedanya ya. Nah, jadi lingkungan hidup itu adalah semua benda dan juga kondisi, semua benda dan juga kondisi. Jadi tidak hanya fisik, tapi juga ada kondisinya, situasi ya. Benda dan juga kondisi termasuk manusia, manusia dan tingkah lakunya itu termasuk ke sosial misalnya, yang ada di dalam ruang yang kita tempati. Kita sedang berada di mana, itulah yang dimaksud dengan lingkungan hidup kita ya. Nah, hal ini mencakup pengaruh lingkungan terhadap kelangsungan hidup dan juga kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kalau misalkan kalian kan tinggal di daerah rumah ya, berarti kalian berinteraksinya ke apa saja tuh? Yang berhubungan dengan kalian sebagai manusia gitu. Interaksinya dengan apa saja? Kalian Dengan bisa manusia lagi, Bu. mempengaruhi apa? Kalian bisa mempengaruhi ke manusia lagi. Oke, bisa. Terus pengaruhnya. Kalau kalian buang sampah itu ngaruh ke apa? Ke lingkungan. Ke Lingkungan sekitar, Bu. lingkungan. Ke lingkungan sekitar. Terus kalau misalkan apa lagi? Menyiram tanaman. Ya, ke menyiram tanaman berarti kalian berpengaruh ke apa itu? Tanaman. Tanaman, kesuburan tanahnya ya, berarti itu akan mempengaruhi kualitas lingkungan kalian. Kalau kalian misalkan merawat lingkungan, ya akan mempengaruhi ke kualitas di mana kalian tinggal. Di faktor utamanya sebetulnya manusia dan tindakannya ya. Manusia dan tindakan manusianya untuk lingkungan yang berkelanjutan. Tadi, lingkungan hidup itu tidak hanya mencakup aspek fisik, misalkan fisik itu udara, air, tanah ya, udara, air, tanah, tapi juga faktor-faktor sosial, ekonomi, dan juga budaya yang mempengaruhi kehidupan manusia. Tapi pengaruhnya ya tergantung dari kelakuan manusianya itu sendiri. Nah, apa saja sih faktor-faktor penentu lingkungan kita? Jadi untuk identifikasi dan juga memahami tadi sifat-sifat lingkungan ya dan juga dampaknya, eh, upaya untuk menjaga dan memelihara lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Jadi ada beberapa faktor penentu lingkungan. Yang pertama, jenis dan juga jumlah masing-masing unsur di lingkungan ya. Misalnya apa kalau yang
pertama ini jenis dan jumlah masing-masing unsur dalam lingkungan. Jadi kan lingkungan itu terdiri dari elemen udara, air, tanah, enggak. Jadi terdiri dari udara, air, tanah, ini jadinya ingatnya Avatar ya. Oke, udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, mikroorganisme yang tidak kita lihat juga termasuk ke lingkungan kita ternyata ya. Jadi harus memperhatikan komposisi dan konsentrasi unsur-unsur ini ya, unsur-unsur ini bisa mempengaruhi sifat dan juga kondisi lingkungannya. Misalkan apa? Contohnya kadar polutan nih dalam air ya. Kalau air kita, saya pernah lihat ada air yang kuning gitu ya. Kuning itu kan termasuk akumulasi dari semua kelakuan manusia gitu ya. Kelakuan manusia, artinya ada lingkungan yang tercemar di situ. Air salah satunya, polutan di dalam air atau udara, misalkan udara itu mempengaruhi kualitas lingkungan. Kalau di lingkungan sekitar kita ada industri, pabrik ya, misalkan, atau banyaknya kendaraan yang, rumahnya tuh pinggir jalan, otomatis polusi yang akan udara yang kita hirup itu lebih banyak polusinya dong, ya lebih banyak polusinya. Itu. Beda lagi kalau kita tinggal di pegunungan ya yang tidak terlalu banyak aktivitas yang menghasilkan karbonnya ya, kualitas lingkungannya, udaranya. Lalu ada juga hubungan atau interaksi antar unsur lingkungan. Tadi kan jenis-jenisnya mempengaruhi ya. Nah, sekarang hubungannya, interaksinya ternyata antar unsur itu ada hubungan atau interaksi. Bagaimana hubungannya mereka, bagaimana interaksinya itu akan mempengaruhi kondisi kualitas lingkungan kita. Ya. Oke, misalnya apa? Contohnya tumbuhan ya. Tumbuhan kan pasti butuh sinar matahari ya untuk fotosintesis ya. Nah, selain matahari, tumbuhan butuh apa aja nih untuk tumbuh selain Air. matahari? Air, terus Udara. pupuk ya. Pupuk ya, nutrisi, kelembaban ya, tadi udara. Udara itu nanti ngaruhnya ke kelembaban. Kelembaban, terus tanahnya juga ngaruh ya ke lingkungan tanaman gitu. Ya. Sementara kan kayak hewan ya, mikroorganisme itu dapat mempengaruhi siklus nutrisi dan pergerakan energi dalam ekosistem. Ya. Jadi ada hubungannya, misalkan tanaman butuh air, butuh sinar matahari, pupuk, dan lain sebagainya. Kalau misalkan tanamannya dapat matahari cukup nih, air cukup. Tapi kalau kondisi tanahnya rusak, dia bisa menyerap nggak? Menyerap air nggak? Kira-kira akan terhambat ya, akan terhambat di situ pertumbuhannya. Walaupun unsur yang lainnya bagus, tapi ada beberapa unsur yang jelek itu akan menghambat ke kualitas lingkungan si tanaman tersebut, kalau contohnya tanaman. Terus ada juga faktor lainnya adalah kelakuan atau kondisi unsur lingkungan. Kondisi unsur lingkungan itu kelakuan ya atau perilaku. Nah, tadi perilaku unsur lingkungan juga bisa mempengaruhi sifat lingkungan secara keseluruhan. Misalnya apa? Misalkan pola curah hujan di lingkungan tertentu ya, suhu udaranya, arah angin, dan juga kecepatan aliran air itu bisa berpengaruh kepada iklim dan juga hidrologi suatu daerah contohnya. Lalu ada faktor non material. Nah, non material ini dia meliputi keadaan ya suhu, cahaya, energi, dan kebisingan. Itu non material. Misalnya suhu udara yang tinggi ya, suhu udara yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat kelembaban dan juga laju penguapan airnya ya. Cahaya matahari misalkan penting dalam proses fotosintesis tumbuhan. Dan misalkan kalau kebisingan yang tinggi dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan kehidupan hewan gitu. Pernah ada penelitian ya, penelitian siapa saya lupa. Intinya dia menginformasikan kalau orang yang hidupnya yang tinggal di pinggir jalan raya itu lebih lebih memiliki stres yang tinggi dibandingkan yang tinggal jauh dari jalan raya. Kenapa? Karena mungkin faktor ini, faktor kebisingan ini ya. Karena faktor kebisingan ini, ternyata kebisingan itu bisa mempengaruhi kesehatan manusia loh.
jadi cepat emosi ya, ataupun lebih cepat emosi dibandingkan dengan yang tinggal di jauh dari jalan raya. Contohnya faktor non material. Ya, selanjutnya kita bahas tentang kelompok dasar lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup itu kan biasanya dibagi jadi 3 kelompok dasar ya, fisik, biologis, dan sosial. Kita bisa kelompokkan ke dalam 3 kelompok yang besar, fisik, biologis, dan sosial. Kalau fisik itu termasuk apa? Apa saja kira-kira yang mencakup ke faktor fisik, lingkungan fisik? Semuanya yang berbentuk benda mati, Bu. Semua Iklim, yang Bu. berbentuk benda mati. Iklim benda mati tidak? Contohnya Mati kayaknya, Bu. mati. Kenapa mati? Aduh, iklim itu dipengaruhi oleh udara ya. Oleh udara, air, dan juga kelembabannya tadi. Jadi dipengaruhi oleh udara ya, yang benda mati atau fisik ini, air, tanah, bangunan juga termasuk ke lingkungan fisik dan infrastruktur fisik lainnya. Nah, kalau lingkungan biologis, Benda hidup. Tumbuhan, hewan hidup, tumbuhan, benda hidup, hewan, terus hewan, Hewan, Bu. terus apa lagi? Hewan. Manusia. Manusia. Kok kalian kelewat sih? Kok kalian kelewat sih gitu ya. Nah, jadi sekitar manusia ya, terdiri dari segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa organisme selain manusia itu sendiri ya, tapi dia berpengaruh kepada ekosistemnya. Contohnya misalkan flora dan fauna, ekosistem, keanekaragaman hayati ya, interaksi antara manusia dan makhluk hidup juga bisa disebut dengan lingkungan biologis. Yang ketiga ada lingkungan sosial. Nah, kalau sosial ini apa? Interaksi antar manusia, Bu. Tindakannya ya, interaksinya antar manusia. Misalkan interaksi sosial, interaksi kalian dengan tetangga gitu ya, interaksi sosial, nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, serta lembaga dan juga struktur organisasi yang ada di dalam masyarakat. Kalian mungkin tanpa disadari ya dengan adanya interaksi sosial, adanya budaya ataupun norma-norma yang diterapkan di lingkungan kalian, secara nggak sadar itu akan membentuk lingkungan kualitas lingkungannya. Misalkan kalau di kalian tidak ada masjid ya, tidak ada norma, itu kebayang bagaimana lingkungan tersebut ya. Jadi akan mempengaruhi kepada kualitas lingkungan kalian. Jadi nggak sadar aturan-aturan itu membatasi membatasi misalkan individu ya, tapi dengan tujuan yang tentunya norma itu dibentuk karena ada tujuan yang baik ya, tujuan yang baik. Atau kalau secara nggak sadar sunnah-sunnah Rasul itu ya, sunnah-sunnah Rasul itu kan mempengaruhi kepada kesehatan kita. Kalau kita laksanakan sunnah Rasulnya, itu akan mempengaruhi ke kesehatan kita. Contohnya aja itu. Oke. Tadi lingkungan, sekarang kita ke industri ya. Diingat-ingat tadi lingkungan itu apa? Nanti kita gabungkan nih lingkungan industri. Nah, kalau industri itu sektor ekonomi ya, sektor ekonomi yang berhubungan dengan produksi barang atau penyediaan jasa dalam skala yang besar. Jadi ada sebuah sektor ekonomi berhubungan dengan produksi barang atau penyediaan jasa ya dalam skala besar. Nah, industri ini melibatkan tadi ya semua proses produksinya, proses pengolahan bahan mentah ya, penggunaan tenaga kerja, terus penerapan teknologi juga termasuk nih. Penerapan teknologi tentunya tujuannya untuk ya memproduksi barang tersebut atau jasa tersebut ya. Jadi ada prosesnya. Oke, jadi mencakup kegiatan produksi, distribusi, konsumsi barang atau jasa dalam kerangka sistematis.
Oke. Proses industri ya melibatkan beberapa tahap ya, dari perencanaan produksi. Sebelum kita memproduksi kan harus ada perencanaan dulu, misalkan berapa sih pengadaan bahan bakunya ya, terus produksinya pakai teknologi apa, itu harus ada perencanaan. Pengujian kualitas, distribusi, pemasaran, hingga layanan format jualnya. Kalian tahu industri apa saja yang kalian pernah dengar, ada jenis-jenis industri apa saja? Manufaktur, Bu. Manufaktur tuh tentang apa? Kayak assembly gitu, Bu. Assembly. Terus, selain manufaktur apa? Industri pariwisata, Bu. Pariwisata ya, pariwisata, terus konstruksi ya, jasa dan keuangan, industri yang food and beverage ya, makanan dan minuman itu yang paling saya ingat ya, food and beverage. Oke, kenapa ya industri selain dia itu ya tujuannya memang tadi ya faktor yang berbentuk sektor ekonomi. Jadi ada keuntungan yang dia inginkan di dalam industri itu. Tapi ternyata industri itu punya manfaat dan juga perannya ya. Manfaat dan peran sektor industri dalam pembangunan ekonomi kita. Nah, kalian harus tahu manfaatnya di sini. Ya, apa saja kira-kira dengan adanya industri kalian mendapatkan manfaat apa saja? Banyak sekali, Bu. Banyak sekali. Apa aja tuh? Ciptakan Loker. lapangan kerja. Loker ya. Oke, selain loker apa aja? Apalagi? Jadi ormasnya, Bu. Ormasnya. Ormasnya tentunya ada ya keuntungan-keuntungan. Bisa ngaruh ke pertumbuhan ekonomi nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Pertumbuhan ekonominya ke ekonomi apa nih? Negara apa ke secara individu? Individu, Bu. Individu Bisa ngaruh. Kalau individunya tumbuh ya negara juga ikut-ikut tumbuh gitu ya. Jadi ada pertumbuhan ekonomi di sini. Di lingkungan sekitar industri maupun secara global ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan ada sebuah industri satu ya di situ tidak mungkin dia berdiri sendiri. Pasti dia butuh kita yang di daerah industri kecipratan. Misalkan dia harus memperbaiki jalan nih, harus memperbaiki jalan untuk transportasi kok belibet, transportasi bahan bakunya misalnya untuk pemasarannya. Jadi infrastruktur di daerah industri juga akan berkembang ya. Misalkan di daerah saya nih ada yang Pertamina ya, ada Pertamina pertambangan minyak bumi gitu ya, dari Pertamina minyak bumi. Terus nah dengan adanya itu infrastruktur di daerah saya itu lebih berkembang. Misalkan adanya mulai banyak perumahan-perumahan dibangun, jalan raya, infrastruktur jalan raya diperbaiki gitu ya. Jadi ada pembangunan infrastruktur yang berpengaruh untuk mendukung dengan adanya industri ini. Lalu peningkatan nilai tambah di sini maksudnya apa? Ya. Kalau misalkan kita awalnya menjual bahan baku ya, sawit misal, sawit kita jual ke negara luar ya, ke negara luar, ya harganya akan jatuh, gitu. Harganya akan jatuh. Kalau kita jual sawit aja, tapi kalau kita olah jadi minyak sawit, yang kita jual kan minyak sawitnya, ya itu akan menambah nilai tambah produknya, nilai tambah produk. Oke. Lalu ada substitusi impor. Nah, substitusi impor. Kalau misalkan dulu kita impor bahan baku, tapi sekarang kita mendirikan industri untuk bahan baku tersebut, itu akan mengurangi impor kita ya, impor negara kita. Berapa menit lagi nih? 2 menit lagi ya kalau di sini. Sekarang ke pengelolaan lingkungan. Tadi kan kita sudah tahu lingkungan, industri, dan sekarang ke pengelolaan lingkungannya. Nah, ini
fungsinya untuk mewujudkan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas keberlanjutan dan juga asas manfaat. Jadi bukan cuma keberlanjutan, tapi juga ada manfaatnya di sekitar kita. Jadi tujuannya untuk mewujudkan ya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Ada tadi video yang saya sediakan ya, ada video yang durasinya 1 jam itu membahas tentang industri berwawasan lingkungan di Indonesia. Nah, nanti coba teman-teman pelajari sudah sejauh mana sih industri di Indonesia untuk mendukung yang berwawasan lingkungan atau prinsipnya good environmental governance ya. Nah, ini beberapa regulasi pengelolaan lingkungan hidupnya ada di pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 ya, tentang pengelolaan lingkungan hidup. Oke. Kenapa lingkungan hidup harus kita kelola? Kira-kira kalau kita tidak memperhatikan lingkungan hidup tuh akan jadi apa? Akan jadi seperti apa? Terbengkalai, Bu, rusak. Rusak. Terbengkalai, rusak, habis ya, sumber dayanya habis ya. Jadi tidak akan terjadi suatu siklus di sana. Ya, kalau satu habis, semuanya mati misalnya. Ada beberapa sektor yang tidak bisa berlanjut, tidak berlanjutan hidupnya ya. Jadi tujuannya misalkan untuk mencapai hubungan keselarasan. Jadi ada keselarasan antara manusia dan lingkungan hidup ya. Terus bisa juga mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya dengan baik. Nah, jadi jangan sampai sumber daya yang ada kita mentang-mentang banyak ya udah sekaligus aja ambil semua. Tidak ya, kita harus memperhatikan ke depannya air masih ada nggak sih gitu.